Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'du. Jelas Jumat salat subuh melakukan Allah, kita lanjut ngaji mudzakarah fikih. Mari kita buka majelis kita dengan kirim al-Fatihah untuk guru-guru kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وصلى الشيخ زين الدين المليبري إلى الشيخ عبد الرحيم اللهم انفعنا بعلومهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Faslu fima yufsidul ma'a, tentang perkara yang merusak air. Mimma yukhalituhu minat tahirat. Ini sudah ini. Faslun fima yufsidul ma'a, perkara yang merusak air, minan najasat, berupa benda najis, wa ma la yufsiduhu, dan perkara-perkara yang tidak merusak air. Kemarin kita bahas tentang air yang tercampur dengan benda suci, yang mana konsekuensinya benda suci itu kalau kecampur air, ada yang sampai merubah status air yang tadinya bisa digunakan untuk bersuci alias wudu ataupun mandi, kemudian berubah menjadi tidak bisa digunakan. Walaupun tetap suci, airnya suci karena yang merubah itu adalah benda suci juga, tetapi dia tidak bisa digunakan untuk bersuci, menghilangkan hadas. Nah, kalau sekarang yang mencampuri adalah benda najis. Nah, benda najis nanti ada yang bisa merubah status air, ada yang tidak merubah status air. Idza waqa'at fil ma'i najasatun, kalau najis terjatuh atau masuk ke dalam air, fala yakhlu imma ayyakuna raqidan aw jariyan, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama raqidan, tergenang, aw jariyan, atau yang kedua mengalir. Nah, ada dua kemungkinan, airnya mengalir atau diam. Fa in kana raqidan fa fihi tafasil, kalau air itu tergenang maka ada beberapa perincian. Ada beberapa perincian. Fa in kanat najasatan yudrikuha tarfu al-basarul mu'tadilatu, kalau najisnya itu berupa najis yang kelihatan oleh pandangan yang normal, ya. Min khamrin, berupa khamar, arak, maksudnya mungkin arak basah kan kelihatan itu najis. Au baulin, atau kencing, au damin, atau darah, au maitatin, atau bangkai. Laha nafsun sailatun, bangkai hewan yang punya darah mengalir. Nanti ada perbedaan, ya, hewan yang punya darah dan hewan yang tidak punya darah. Nggak punya darah mengalir tuh kalau anggota tubuhnya dicabut atau terputus, itu nggak ada darah yang ngalir, kayak kumbang, semut, kayak gitu kan, itu nggak ada darah yang mengalir. Nah, cecak dan seterusnya. Nudhirat, maka diperinci lagi. Jadi yang pertama, kalau najisnya itu berupa najis yang bisa dilihat, ya, najis bisa dilihat, dan najisnya itu masuk ke dalam air, maka dilihat. Fa in taghayyara ahadu awsafihi, kalau berubah salah satu sifat-sifatnya air, walau taghayyuran yasiran, walaupun berubahnya sedikit, fahuwa najisun, maka air itu berubah menjadi najis. Katsiran kanal ma'u aw qalilan, baik air itu banyak atau air itu sedikit.
kalau dalam pembahasan fikih, apalagi bab air itu kita sepakati, maksudnya kita ingat-ingat dulu bahwa istilah air banyak dengan air sedikit itu punya ketentuan tersendiri dalam fikih. Air banyak itu berarti 2 kulah atau lebih. Kalau air sedikit berarti kurang dari 2 kulah. Gitu ya. Jadi tidak usah diulang-ulang. Jadi ini kita ingat terus bahwa kalau pembahasan air itu nanti maksudnya air banyak itu adalah 2 kulah atau lebih. Kemudian kalau air sedikit maknanya kurang dari 2 kulah. Berapa 2 kulah itu? Kalau pakai liter kurang lebih 119 liter. 119 liter air. Atau kalau kemarin digambarkan, kalau wadah atau bak mandi itu kubus, panjangnya paling minimal, panjang kali lebarnya 60 kali 60 cm. Dan itu full penuh, nah itulah kurang lebih 2 kulah. Jadi ini ya, saya ulangi lagi. Kalau ada najis yang masuk ke air, dan najisnya ini berupa najis yang kelihatan oleh mata. Kalau najis yang nggak kelihatan, najis yang nggak kelihatan, mungkin misalkan saking kecilnya, itu tidak masalah. Tapi najis yang kelihatan oleh mata, kemudian masuk ke air, kita lihat kalau air itu berubah, maka air itu berubah jadi najis. Salah satu sifatnya, baunya, rasanya, atau warnanya. Baik air itu banyak ataupun sedikit. Pokoknya patokannya kalau berubah, maka najis. Air itu banyak atau sedikit. Wa illam yataghayyar. Kalau sekarang najis masuk najis ke dalam air, tapi nggak berubah, dilihat lagi. Fa in kana al-ma'u qullataini fa aktsar. Kalau air itu 2 kulah atau lebih, fa huwa tahirun, maka air itu suci. Wa illa, kalau kurang dari 2 kulah, fa najisun, maka najis. Ada najis masuk ke dalam air, berubah enggak? Kalau berubah, langsung najis semuanya, baik air itu banyak atau sedikit. Kalau nggak berubah, ada perinci lagi. Kalau air itu sedikit, najis. Kalau airnya banyak, tidak najis. Dipahami ya? Wa in taghayyara ba'dun duna ba'din. Kemudian kalau misalkan air ini banyak, airnya berubahnya itu sebagian. Berubahnya sebagian air saja. Duna ba'din, sebagian tidak berubah. Sebagian berubah, sebagian tidak berubah. Allah, fa in kana al-baqi, kalau sisanya ay alladzi lam yataghayyar, maksudnya yang enggak berubah itu qullataini, sampai 2 kulah, fa hadzal baqi tahirun, maka sisanya ini yang enggak berubah ini suci. Fa wa illa, kalau misalkan tidak sampai 2 kulah, sisanya yang enggak berubah, enggak sampai 2 kulah, fa najisun aidan kalladzi taghayyara, maka dia najis juga sebagaimana air yang berubah. Contohnya kolam wudhu besar, kemudian kemasukan darah misalnya, ternyata berubahnya cuma sebagian, tidak seluruh satu kolam itu berubah semua, merahnya itu, kan gitu. Merahnya cuma sebagian aja, mungkin cuma setengah meter, atau panjangnya 10 meter misalkan kolamnya. Nah, kemudian yang lain nggak berubah, maka gimana ini? Katanya tadi kalau berubah najis, ya memang najis. Tapi kalau misalkan berubahnya itu cuma sebagian gimana? Nah, maka nanti kita lihat, kalau sisa yang tidak berubah itu masih ada 2 kulah, masih banyak, maka yang nggak berubah itu suci. Yang berubah najis. Tapi kalau misalkan berubahnya itu setengah dari kolam itu, nah, ya pokoknya intinya yang sisa yang tidak berubah itu tidak sampai 2 kulah airnya, walaupun setengah ya, tapi kolamnya luas besar. Kemudian sisa yang tidak berubah itu
masih ada 2 kula, masih banyak, maka yang nggak berubah itu masih suci. Jadi paham ini? Nah. Wa ulima mimma marra, dapat disimpulkan dari yang sudah kita jelaskan tadi, annal ma'a, bahwa air idza kana dunal qullatain, kalau air itu kurang dari 2 kullah alias sedikit, fa waqa'a fihi najasatu, kemudian masuk ke dalamnya najis, najasathu mutlaqan, maka najis itu merubah air itu juga jadi najis secara mutlak. Pokoknya kalau air sedikit ya sudah langsung air itu najis. Kemasukan najis langsung, nggak nunggu berubah. Ai sawa'un taghayyara amla, maksudnya baik berubah ataupun tidak air itu. Itu kesimpulan yang bisa diambil. Tapi kalau banyak, maka tadi ada beberapa perincian. Kalau dia berubah, maka najis. Tapi kalau tidak berubah, maka tidak najis. Kemudian kalau berubahnya sebagian gimana? Maka dilihat perubahannya itu. Kalau sisa yang nggak berubah itu masih ada 2 kullah, maka yang sisa itu masih suci. Tapi kalau sisanya yang nggak berubah itu tidak sampai 2 kullah, maka itu najis. Lakin ikhtara katsiru min a'immatina, tetapi banyak dari imam-imam kita juga, imam-imam fikih juga, Ar-Ruyani, seperti Imam Ar-Ruyani, wal Ghazali, Imam Ghazali fil Ihya, dalam kitab Ihya. Ini imam-imam ini juga masih dalam madhab Syafi'i juga. Ada madhab al-Imam Malik, mereka secara struktural ya, istilahnya mereka ikutnya sebenarnya madhab Syafi'i juga. Nah, tetapi mereka dalam hal ini memilih pendapatnya madhab Imam Malik. Apa itu? Annal ma'a, sesungguhnya air la yanjusu mutlaqan illa bitaghayyur. Air itu tidak bisa berubah najis secara mutlak kecuali dengan adanya perubahan. Kalau madhab Malik beda. Pokoknya air itu asal tidak berubah, maka dia tidak najis. Walaupun sedikit ataupun banyak. Ai sawa'un kana qalilan aw katsiran. Baik air itu sedikit atau banyak, asalkan dia tidak berubah salah satu sifatnya, maka itu tidak najis. Ini bisa dipakai kadang-kadang kita kalau di terminal atau di tempat-tempat umum, kadang-kadang air tidak sampai segitu. Kemudian terkadang terciprat benda-benda najis di situ, atau kadang-kadang ada nampak kita lihat ada kotoran cecak dan sebagainya. Ketika kita lihat, kita cium baunya, warnanya ataupun lihat rasanya tidak berubah, walaupun air itu cuma sedikit, kita tahu ini sampai 2 kullah, cuma ember kadang-kadang kan gitu. Maka bisa kita pakai ini, bahwa air itu selama tidak berubah, walaupun ada najisnya di situ, itu tidak berubah menjadi najis. Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i yang dikuatkan, ya tadi itu perinciannya. Kalau air itu sedikit, masukkan najis, dan nunggu berubah, pokoknya langsung najis. Tapi kalau air itu banyak, maka dia kalau berubah baru najis, tapi kalau tidak berubah, tidak najis. Ini sesekali boleh dipakai mazhab Imam Malik ini, yaitu air itu tidak berubah najis kecuali dengan adanya perubahan salah satu sifatnya itu. Wa in kanat an-najasatu, kalau najis itu mimma la yudrikuha tarfu, berupa najis yang tidak nampak oleh pandangan, fahadza la hukma laha, maka tidak ada hukumnya, maksudnya enggak usah dibahas, enggak kelihatan nampak oleh mata. Li'usril ihtirazi anha, karena sulitnya menjaga air dari najis itu. Ai fakana al-ma'u tahiran mutahhira, maka air itu misalkan kemasukan najis yang enggak nampak oleh mata. Kita tidak tahu, najis itu enggak nampak, maka air itu tetap suci dan mensucikan. Wa kadza law kanat maitatan la nafsalaha sa'ilatun. Begitu juga kalau najis itu berupa bangkainya hewan yang tidak punya darah, kayak tadi saya jelaskan. Kalajengking,
lipan, kecoa, yang itu. Ai la dama laha la aima la dama li jinsiha sailatu. Maksudnya yang tidak ada darah yang mengalir. Kadzubabin seperti lalat, wa wazaqin dan cecak, wa aqrabin dan kalajengking, wa nakhlin lebah, wa namlin dan semut, wa kummalin kutu, wa ma asbaha dan semacamnya, itu semua. Fahadha aidan la hukma laha, maka yang demikian ini kalau masuk ke dalam air, wah bangkai semut, bangkai kecoa, bangkai cecak, itu tidak masalah. Maksudnya air tidak berubah menjadi najis. Ai fa kana al-ma'u la yanjusu bi wuqu'iha fihi. Maksudnya berarti air itu tidak berubah menjadi najis dengan masuknya hal-hal itu ke dalam air. Bi syarti alla yataghayyara biha, dengan syarat tidak, air itu tidak berubah dengan sebab najis itu. Dengan syarat apa? Air tidak berubah dengan sebab najis itu. Amma idza taghayyara biha, tapi kalau sampai berubah, masuknya apa namanya bangkai semut, tapi masuknya semutnya segayung, banyak gitu, kemudian sampai berubah, itu salah satu sifatnya air, salah satu sifatnya warnanya, baunya ataupun rasanya, walau yasiran, walaupun cuma sedikit, famutanajisun, maka air itu juga berubah menjadi najis. Begitu. Ada lebah satu masuk ke dalam ember, nggak ada perubahan, nggak masalah, itu juga apa namanya tetap suci dan mensucikan. Tapi kalau sarang masuk ke dalam apa namanya ember atau ke bak mandi, itu semua ratusan lebah, sehingga membuat air itu berubah salah satu sifat-sifatnya, entah warnanya atau rasanya atau baunya, maka itu najis karena itu bangkai. Faidatun, ada faidah. Ma ya'ishu fil bahari, hewan yang hidup di lautan. Fa in kana ma'kulan, kalau bisa dimakan. Fa maitatuhu tahiratun, maka bangkainya itu suci. Ada yang bisa dimakan, ada yang tidak boleh dimakan. Kayak kemarin saya contohnya kayak kepiting tidak semua kepiting bisa dimakan. Karena ada kepiting-kepiting itu memang yang laut, itu memang asli dia di laut, kalau dia tidak hidup di air maka dia akan mati. Wala syakka annahu la yanjusul ma'u biha. Maka tidak diragukan bahwa air tidak berubah menjadi najis dengan sebab bangkainya hewan yang hidup di air itu. Hidup di air atau hidup di laut. Tidak hanya lautnya, air. Misalkan kolam, kemudian ikannya mati. Gimana airnya? Airnya suci. Airnya suci karena ikan termasuk hewan air dan bisa dimakan. Wa kadza maitatuma, begitu juga hewannya bangkainya hewan kana nas'uhu minal ma'i kal alaqi, yang dia munculnya di air seperti lintah. Wa amma ma la yahillu akluhu, adapun hewan yang tidak halal dimakan, kadifda seperti atak, wasirton dan kepiting. Ada kepiting nggak bisa dimakan. Wa nahwihima dan semacamnya. Kepiting yang nggak bisa dimakan itu kepiting yang menghidup di dua alam. Kayak kepiting sawah. Kepiting sawah itu nggak bisa dimakan. Maksudnya bukan nggak bisa dimakan, tidak halal untuk dimakan. Dia bisa di air, bisa di darat juga dengan waktu yang lama. Tapi kalau kepiting laut, ranjungan dan semacamnya dijual-jual di pasar itu memang dia hewan laut. Kan dia udah seharian di pasar tuh masih hidup aja. Iya, tetapi dia akan ada masanya ketika dia kehabisan stok air, maka dia akan mati. Nah, itu ciri-cirinya kaki bagian belakang, ya, kaki yang paling belakang itu bentuknya sirip. Kalau kaki yang depan itu biasanya kan tajam-tajam. Nah, kemudian paling belakang itu sirip. Ada juga memang kepiting yang ada ya, kepiting Alaska itu ya, yang besar-besar kayak gitu. Itu nggak ada
apa namanya, kakinya nggak ada yang sirip tuh, tetapi memang dia hidupnya di air. Maksudnya itu bukan syarat mutlak ya, bukan syarat mutlak bahwa kepiting yang bisa dimakan. Itu ciri-cirinya adalah uh, salah satu kakinya, satu pasang kakinya itu sirip. Itu salah satu cirinya. Tetapi ada kepiting-kepiting yang ya kepiting Alaska biasanya yang itu dia memang hidupnya di dasar, betul di dasar laut sekali itu. Nah, itu memang apa namanya, walaupun tidak berupa sirip kakinya tetap halal karena memang dia ketika diangkat dari air, dari laut, maka dia mati. Nah, kalau hewan-hewannya itu berupa hewan yang nggak halal dimakan, seperti tadi kepiting yang nggak halal dan kata, faidha mata fima in qalilin, kalau dia mati di air yang sedikit, najasahu qat'an, maka berubah dia merubah air itu menjadi najis. Ya, kalau hewan air maka diperinci, ada hewan air yang bisa dimakan, ada hewan yang tidak bisa dimakan. Kalau memang dia termasuk yang bisa dimakan, ikan dan semacamnya, maka bangkainya itu tidak membuat air itu menjadi najis. Walaupun berubah amis dan sebagainya, misalkan air kolam di akuarium atau bagaimana gitu, tetap itu suci. Kemudian kalau hewan yang itu nggak bisa dimakan, tidak halal dimakan, kepiting dan semacamnya, ataupun kata, maka itu bangkainya najis kan, makanya najis. Nah, dia tidak halal dimakan. Maka kalau dia masuk ke air yang sedikit, walaupun tidak berubah, maka itu merubah menjadi najis. Wa amma idza kana al-ma'u jariyan. Sekarang kalau air itu mengalir. Tadi air yang bahasan air itu menggenang. Nah, di kolam, di bak atau semacamnya. Sekarang kalau mengalir gimana? Di selokan, di sungai. Fahuwa karrakidi, maka hukumnya seperti air yang menggenang fi tafasilihil madhkurati, dalam perincian yang sudah disebutkan tadi. Kalau air mengalir, maka bagaimana? Maka hukumnya juga sama seperti air yang menggenang, terkait dengan perinciannya tadi itu. Bahwa kalau air itu sampai 2 kula, maka nanti dilihat kalau berubah maka itu najis, kalau tidak berubah maka suci. Kalau airnya cuma sedikit, tidak sampai 2 kula, maka masuk najis, ikut najis juga walaupun tidak berubah. Itu juga sama, mengalir juga hukumnya sama. Ai fa idza kana fi najasatun jariyatun. Kalau ada najis yang ikut mengalir bersama air, al maitati masalan, kalau misalkan ada bangkai, fal ma'ul ladzi qablaha tahirun. Maka air yang sebelumnya, sebelum najis itu, air ini najis kemudian mengalir ke sini. Maka air yang di belakangnya najis itu tahirun, suci. Li'annahu, karena air itu la yasilu ila najasati, tidak sampai atau belum sampai ke najis. Ya ta? Bahwa maka kasus ini kalma illadzi yusabbu 'alan najasah, seperti air yang disiramkan ke najis, min nahwi ibrikin, dari kendi. Kayak misalkan ini najis, saya siramkan air lewat kendi atau kendi lah ya. Maka yang najis ya yang kena bangkai ini. Air yang ngalir sampai ke kendi itu tidak ikut najis. Enggak kayak listrik ya. Kalau listrik kan ngalir dia ke atas. Nah, kalau ini enggak. Jadi kalau air mengalir bagaimana? Maka air yang di belakang najis itu, maka dia tidak ikut najis hukumnya. Wa ammal ma'ul ladzi ba'daha. Kemudian air yang di depannya najis, air yang setelahnya najis, fatahirun, maka suci juga aidon. Li'annahu lam tasil ilaihin najasatu, karena najis belum sampai ke sana. Jadi ini konteksnya kalau najis itu mengalir bersama dengan air. Maka yang najis yang mana? Yang di sekitar najis itu, yang di sekitar najis saja. Sedangkan yang sebelumnya ataupun setelahnya itu tidak najis.
Wa amma ma yuhidu bin najasah. Adapun air-air yang mengelilingi atau meliputi najis. Misalkan ada bangkai ayam ngalir di sungai itu. Maka air yang sebelumnya najis suci. Yang setelahnya juga suci. Maksudnya yang di depannya najis ya, yang di depannya najis itu suci juga. Nah, kemudian kalau yang di sekitarnya najis itu bagaimana? Maka dilihat. Fa in kana kullataini, kalau air yang meliputi najis yang di sekitar najis itu sampai 2 kulah. Walam yataghayyar, dan tidak berubah. Itu air itu enggak sampai ikut berubah juga baunya, rasanya, sifat-sifatnya lah. Fa huwa tahirun, maka suci. Wa illa fa najisun, kalau sampai berubah maka najis. Maka najis. Wa in kana najasatu waqifan. Kalau najis itu berhenti. Kalau najis itu berhenti. Wa yajril ma'u 'alaiha, kemudian air itu mengalir di atas najis itu. Najisnya berhenti, mungkin kena batu atau bagaimana, kemudian air mengalir mengenai najis itu. Fa innama qablaha wa ma ba'daha tahirun, maka air yang sebelum najis dan setelah najis itu suci. Wa amma ma yajri 'alaiha, adapun yang mengalir di atas najis itu, yang meliputi itu, fayunzaru fihi, maka juga sama dilihat. Fa in kana qullataini fa aktsara, kalau sampai 2 kulah dan tidak berubah, ya, fa huwa tahirun, maka suci. Wa illa fa najisun, kalau enggak sampai 2 kulah maka najis. Nah, sekarang penghitungan 2 kulah itu bagaimana kalau terkait najis, terkait air yang mengalir? Itu bukan seluruh air itu dikumpulkan, enggak. Tetapi tempat air mengalir itu. Jadi lebarnya, dalam satu gelombangnya itu sampai 2 kulah atau enggak. Bukan semua air, misalkan selokan kecil begini, mungkin cuma setengah meter begitu kan. Nah, kemudian memanjang terus itu. Nah, itu air kok dikumpulkan semuanya ya lebih dari 2 kulah. Tapi maksudnya yang dia hitung 2 kulah itu bagaimana? Selebar tempat air yang ada najisnya itu. Itu penghitungan 2 kulah di situ. Jadi tidak seluruh jumlah air yang mengalir itu tidak, tetapi tempat air mengalir itu satu gelombang-gelombangnya. Jadi antara dua sisi tempat mengalirnya air, nah itulah yang dihitung bagaimana sampai 2 kulah atau tidak. Oke, sampai sini insya Allah itu perincian dari najis-najis yang masuk ke dalam air. Jadi air itu menggenang ataupun mengalir, perincian yang sama. Pada dasarnya kalau air itu nggak sampai 2 kulah atau sedikit, maka najis, tidak harus berubah. Tapi kalau air itu banyak, maka ada syarat berubah. Kalau berubah maka berubah jadi najis. Kalau tidak ada perubahan sifat-sifatnya air itu, maka tidak najis. Tetapi ada pendapat beberapa ulama dalam mazhab Syafi'i juga mengikuti pendapat Imam Malik dalam hal ini. Air itu kalau nggak sampai berubah, pasukan najis, asalkan nggak sampai berubah, maka dia tidak najis. Bisa dipegang juga pendapat ini, bisa diambil juga ketika beberapa kondisi. Tapi kita lebih hati-hati pakai pendapat yang lebih kuat dalam mazhab Syafi'i, yaitu kalau air itu sedikit, nah, kemasukan najis walaupun tidak berubah, maka najis juga. Sampai sini ada pertanyaan? Di tempat wudhu kita ini masih itu kan kadang-kadang kita nggak tahu ada mungkin antara itu Muslim atau Hindu masuk. Ya, isinya kan kencing di tempat wudhu. Gimana kalau kita wudhu itu
perciknya air itu kan balik. Ya, begini, kalau kita yakin ada najis yang tampak, kita yakin ada najis yang tampak, kemudian memercik, maka itu juga bisa berubah najis. Tapi kalau kita tidak yakin 100%, tidak yakin 100% bahwa ada najis yang nampak di situ, maka tidak masalah, tidak apa-apa. Itu di ma'fu. Sekali lagi, terkait fikih ini tidak sampai kita yakin yang 100%. Ya, tidak yakin 100%. Karena tidak bisa memang kita meyakini 100% tempat yang kita sujudi di sini, apakah yakin 100% suci? Apa perlu diteliti pakai mikroskop dulu? Ya, itu nggak akan selamat. Nah, baju yang kita pakai ini, apakah tadi mungkin kena kotoran di jalan dan seterusnya segala macam, kita tidak tahu. Tapi asalkan itu tidak yakin ada najis, maka tidak masalah. Tidak masalah. Jadi kalau kita tidak yakin itu ada najis, kemudian memercik ke kita, baru ya mungkin kalau ada was-was, ada kekhawatiran, disiram aja, siram, sekiranya sudah hilang, maka tidak masalah itu untuk berwudu lagi. Ada lagi pertanyaan? Jadi fikih itu nanti jatuhnya sampai zon itu keyakinan 80% ke atas. Nah, 80% lah, jadi nggak sampai 100% yakin betul suci. Nah, kemudian kita sholat. Kalau belum 100%, maka tidak boleh. Enggak, ini cukup zon saja. Keyakinan, insya Allah ini suci buat pakaian saya. Nah, saya dah bisa untuk sholat. Itu hukum fikih itu demikian. Cukup ya, mudah-mudahan difahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah ma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.